Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya memberikan 2 menu buy close dan kemarin saya sempat memberikan 2 menu buy close dan belum jalan ya. Mohon maaf, saya akan sedikit membahas ya untuk kali ini. Pertama yang saya berikan pada hari Kamis sore, belum jalan untuk INKP dan kalau untuk area stop loss sebenarnya sudah terkena area stop loss yang saya berikan ya di bawah 5.000. Tapi buat teman-teman yang mau average down, saham ini menurut saya masih cukup layak untuk di average down. Kenapa? Karena saham ini saham yang bagus. Jadi ini bukan saham yang gorengan. Jadi menurut saya sangat aman jika mau di average down untuk pembelian kedua nanti di supportnya. Jadi tidak masalah menurut saya untuk di hold saham ini dan kemungkinan mungkin saja Seninnya bisa mantul lagi ke atas. Bisa saja kalau IHSG mendukung, ini pasti akan rebound ke atas. Untuk INKP ya. Kedua itu JSKY. Untuk JSKY masih aman, menurut saya masih sangat aman untuk JSKY. Hari ini dia koreksi, tapi masih koreksi yang wajar. Selama masih di atas 130, ya, masih sangat aman. Kalau teman-teman misalnya turun lagi, teman-teman mau average down, boleh nggak? Boleh. Di area apa? Di area 126 sampai 128, itu teman-teman boleh average down untuk beli pembelian kedua. Dan batas amannya di 124. Jika jebol lagi 124, buang saja. Tapi menurut saya masih sangat aman untuk JSKY. Jadi ya jangan terlalu panik ya. Kalau untuk saham-saham yang secara teknikal masih oke. Santai saja. Dan saya memberikan 2 menu buy close yaitu MTPS. Hati-hati, MTPS saya berikan sore ini untuk dijual Senin. Dan menurut saya ini harus stop loss yang ketat ya. Ya, kalau di bawah satu kita main tipis saja untuk MTPS karena ini menurut saya ini agak terlalu gorengan ya, bahaya. Teman-teman jangan hold saham seperti ini. Kalau cuan bersyukur, kalau harus cut loss saja nggak apa-apa. Batas aman dia dia selama di atas 153 hold. Kalau sudah jebol di 153, apalagi jebol 150, buang. Jadi stop loss-nya bisa di bawah 153 untuk menghindari kerugian yang agak besar ya. Jadi MTPS ini kalau jebol 153 buang. Dia mau mantul lagi atau enggak terserah sih. Tapi kalau memang berani ambil resiko, saham ini masih sangat oke selama masih di atas 147. Ya kalau memang berani untuk di sana, berani hold sampai di sana silakan. Tapi kalau enggak berani, misal dia jebol 153, buang. Target TP ya kemungkinan dia akan menguji area 162. Ya jebol 162 kemungkinan akan terbang. Ya, kemungkinan akan terbang, tapi kalau tidak jebol, dia akan turun lagi. Yang untuk kita yang ODT itu cukup 1-3%, silakan jual. Silakan dijual ya, teman-teman, untuk MTPS. Oke, yang kedua itu ada CEM ya. Untuk CEM sangat menurut saya oke ya. Oke, sangat uptrend. Ya berharap target resistennya yang agak jauh di 302. 300 sampai 302. Apakah bisa ke sana saya juga tidak tahu. Tapi polanya mungkin akan menuju ke sana. Untuk kita yang ODT, cuan secukupnya saja silahkan jual. Karena lihat candlenya seperti ini. Maksudnya dia turun naik, ada turunnya ada naiknya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia dari sini langsung ke 300. Apakah bisa? Mungkin bisa. Tapi kemungkinan akan ada turun naiknya. Bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu market akan seperti apa. Tapi kemungkinan menuju di sana. Tapi apakah langsung ke sana saya juga tidak tahu. Untuk kita yang ODT, cuan secukupnya saja 1-3%. Kalau mau dikawal pakai trailing stop, area stop loss
selama masih di atas 280, 278, jam ini masih sangat oke ya, masih sangat oke. Oke, saya akan membahas, sekitar 25 saham request-an teman-teman grup ya. Grup saya itu pemegang saham, kalau mau gabung silakan join, klik link yang ada di deskripsi. Hati-hati, grup pemahaman saham tidak menerima titipan dana apapun. Jadi kalau ada grup yang mengatasnamakan pemahaman saham yang ada titipan dana, seminggu cuan berapa, tidak ada sama sekali seperti itu penipuan. Hati-hati ya. Oke, kita akan coba membahas saham pertama yaitu DEGIK. Untuk DEGIK sudah kurang bagus, hati-hati. Dia akan coba support di area 66 sampai 64. Kalau jebol 64 bahaya, sangat bahaya. Ya, menurut saya secara teknikal sudah kurang bagus. Kalau belum punya, hindari dulu saham seperti ini. Resisten ada di 6970 untuk DEGIK. Lanjut ke ICBP. ICBP karena naiknya udah terlalu tinggi, mungkin dia akan tes supportnya kembali di area 8.400-nya. Kalau bertahan di sana oke. Batas resiko ada di 2350 ya. Itu batas resikonya. Selama masih di atas itu aman. Tapi kalau di bawah itu hati-hati ya, mungkin dia akan turun lagi untuk ICBP. Tapi selama di atas 8.400, ICBP masih sangat aman. Lanjut ke Pigas. Pigas masih oke ya. Masih oke selama dia masih di atas 1150 sampai 1165 itu masih oke. Semoga dia mantul di area itu. Kalau jeblos hati-hati ya. Kalau jeblos di 1150-nya hati-hati ya. Kemungkinan akan terkoreksi ke 1100 untuk Pigas. Lanjut ke INPC. INPC saham yang cukup ya gorengan ya. Mungkin dia akan tes resisten lagi di 236 ya. Kalau jebol mungkin akan ke 250. Support sekarang ada di 210 sampai 214. Itu support INPC untuk sekarang ya. Secara teknikal ya oke, tapi ini agak gorengan, jadi hati-hati ya. Lanjut ke MYTX. Untuk MYTS dia posisinya masih sideways, support ada di 110, resisten ada di 118 sampai 120. Ya, dia masih sideways di area itu, belum menarik kalau belum bisa jebol 120-nya. Oke, lanjut ke JYRX. JYRX oke ya, oke. Supportnya ada di 560 sampai 555, resisten sekarang ada di 620 ya. 615 sampai 620 itu resisten JYRX. Ya secara teknikal sudah mulai mencoba uptrend, sudah mulai oke. Lanjut ke Dinar. Dinar ya saham gorengan juga, hati-hati ya, pergerakannya terlalu cepat. Resisten ada di resisten pertama yang harus ditembus 246, jebol mungkin akan ke 254, 260. Support ada di 228 sampai 224. Ya, secara teknikal sudah oke sih. Lanjut ke LSIP. LSIP mungkin akan menguji support di area
1210 sampai 1200-nya. Resisten sekarang ada di 1240 untuk L-ship. Secara teknikal masih kurang oke. Lanjut ke bola. Bola ya menu copet ya, ini hati-hati. Mungkin resistnya ada di 266, support sekarang ada di 250, 254. Ini ya main cepet sih, boleh test buy, tapi hati-hati ya. Ini pergerakannya cukup liar untuk bola. Secara teknikal ya oke lah, selama masih di atas support. Lanjut ke MLPL. MLPL oke, ya oke selama masih dijaga di atas 500 sangat oke. Selama masih dijaga di atas 500 oke. Batas resiko misal teman-teman mau berani main di sini, batas resiko ya di 480. Tapi kalau selama dia masih di atas 500 sangat oke. Sekarang support yang dibuat ada di 530 sampai 540. Itu support yang dibuat. Untuk sekarang resisten ada di 550 sampai 600. Ya, ini menurut saya cukup uptrend, ya cukup uptrend deh. Kemarin dia sempat koreksi untuk mungkin menghindari suspend dan kembali mantul ke atas untuk MLPL. Oke, lanjut ke Fire. Untuk Fire sideway di bawah mungkin support ada di sekarang 470 sampai 480. Resisten sekarang ada di resisten pertama di 500. Resisten kedua ada di 515 sampai 520. Itu untuk Fire. Akan menarik kalau Fire bisa break di atas 505 untuk Fire. Lanjut ke Antam. Untuk Antam sudah mulai kurang oke ya. Jadi sudah mulai kurang oke, support ada di 2400. Kalau jebol hati-hati, kalau masih mantul mungkin akan tes resisten di 480 sampai 2500 untuk Antam. Akan menarik kok Antam bisa break lagi di atas 2500. Lanjut ke BNBA. BNBA sebenarnya masih oke. Masih oke, ini masih sideway, tapi masih sideway di area atas. Sekarang supportnya ada di 840, resisten ada di 880 sampai 910 untuk BNBA. Sebenarnya masih oke lah untuk sekarang karena dia sudah mulai mencoba uptrend tapi kembali sideway. Lanjut ke ESA. Untuk EXA masih oke selama dia masih ditahan di atas 360 ya. Selama masih di atas 360 oke. Resisten pertama yang harus dia tembus di 372. Kalau tembus mungkin akan ke 380-an untuk ESA. Lanjut ke saham F. Wah, ini mah ARP ya. Hati-hati selama dia bisa bertahan. Kalau dia nggak mantul di area 1400-nya, bahaya. Kalau dia tidak bisa mantul area 1400 mungkin akan anjlok lagi untuk saham F. Hati-hati ya untuk saham seperti ini karena saham baru juga. Lanjut ke BIF. DMN itu apa?
Bentar ya, saya cek dulu. BIF ya masih kurang menarik kalau tidak jebol di area 114. Belum menarik kalau bisa belum jebol di area itu, support ada di 104, 106 untuk BIF. Mungkin DMND ya, ini ada request tulisannya kurang satu huruf, mungkin ini. Saya akan coba lihat. Ini saham kalau di atas 870 masih oke, resisten ada di 885 sampai 890. Kalau jebol 890 kemungkinan akan ke 910. Selama masih dijaga di 870 aman, tapi kalau jebol hati-hati, kemungkinan akan terkoreksi bisa sampai ke 850 untuk saham DMND. Lanjut ke WINS. WINS oke, selama masih tahan di atas 122, 123, resisten sekarang ada di 132 sampai 138 ya untuk WINS. Selama masih tahan di atas 122 aman. Lanjut ke cash. Cash sudah mulai downtrend ya, hati-hati. Kalau belum punya lebih baik buang. Kalau belum punya lebih baik jangan dimasuk ya. Ini sudah kurang bagus. Mungkin akan tes support di 270 sampai 274. Ya, kalau tidak bisa mantul di sana akan anjlok lebih dalam. Ya, hati-hati sudah mulai downtrend. Lanjut ke HKMU. HKMU juga akan tes support di 78. Semoga mantul. Kalau jeblos hati-hati. Ya, kalau jeblos mungkin akan ke 72, 74. Semoga dia mantul dari 78. Resisten ada di 81 sampai 82. Akan menarik kalau bisa break di atas 82. Lanjut ke PNLF. PNLF masih oke selama masih di atas 190. Hati-hati kalau jeblos di 188-nya ya. Kalau sampai jeblos 188, OTW ke 180, 182. Hati-hati ya. Resisten ada di 194. Lanjut ke BRPT. BRPT terjadi koreksi ya. Mungkin akan tes support di 870. Kalau masih mantul dia akan kembali ke 890, 892. Akan lebih bagus kalau bisa break di atas 900 ya untuk BRPT. Lanjut ke DOIT. Ya, lag, maaf. Lanjut ke saham lain dulu. Lanjut ke zinc. Zinc selama masih bertahan di atas 300. Sebenarnya kurang bagus kalau dia sudah tidak kuat di 370 ya untuk zinc. Kemungkinan akan terkoreksi ke 360 sampai 362. Kalau tidak bertahan di sana hati-hati. Dia akan kembali ke area 352 sampai 356. Resisten sekarang ada di 370 sampai 374 untuk zinc. Lanjut ke DOID ya. DOID ya terjadi pantulan ya. Menurut saya terjadi pantulan di support di 364-nya. Semoga tidak jebol lagi. Kalau jebol kemungkinan akan ke 360 ya. Semoga bertahan untuk DOID. Akan menarik kalau bisa break lagi di atas 370. Itu akan lebih menarik untuk DOID. Semoga Heisenen bisa rebound ya.
Untuk weekend semoga bisa rebound karena polanya memang habis naik tinggi dia akan terkoreksi, pola yang sering dibuat berulang-ulang. Semoga hari Senin bisa kembali mantul dari area support-nya ya di 364, 366. Semoga bisa break bertahan di atas 370 untuk doit. Batas resiko ya kalau jebol 364 silahkan dibuang saja, berarti dia sudah akan turun ke 360. Lanjut yang terakhir yaitu Vico. Untuk Vico masih kurang bagus kalau tidak bisa naik di atas 135. Support yang dibuat sekarang ada di 126 sampai 124 ya. Kalau jebol 124 hati-hati untuk Vico. Ya resisten ada di 134, 135 untuk Vico. Akan menarik kalau bisa break di atas 135. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy weekend. Terima kasih. Salam cuan.